Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kamsini. Saya dari Prodi Yaud, kelas 2B Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 170, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217 dan Quran Surat Nuh ayat 1 sampai 4. Yang pertama yaitu Surat An-Nisa ayat 170. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari Surat An-Nisa ayat 170 yaitu 1. Objek dakwah pendidikan Islam ialah untuk seluruh umat manusia, dan dakwah atau pendidikan Islam harus sampai kepada seluruh umat manusia. 2. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang beriman agar kita beruntung di dunia dan di akhirat. Apabila kita menjadi orang yang ingkar, itu hanya merugikan diri kita sendiri. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merugi sedikit pun dan tidak akan berkurang nilai ketuhanannya apabila semua manusia di alam semesta ini ingkar atau tidak taat kepadanya. Tetapi sebaliknya justru manusia yang akan rugi sendiri karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian implementasi dari nilai-nilai pendidikan dari surat An-Nisa ayat 170 yaitu seluruh manusia sebagai objek atau dakwah dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka, dan tekniknya dilaksanakan dengan seluruh metode dan disesuaikan dengan situasi atau keadaan mereka. Kemudian Surat At-Tahrim ayat 6, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari ayat ini adalah 1. Objek pendidikan yang paling utama adalah diri sendiri dan keluarga, di mana di keluarga harus diajari dan dididik tentang nilai-nilai yang baik dan juga nilai-nilai yang buruk yang harus ditinggalkan. Kedua, kita atau diri sendiri adalah yang paling pertama yang mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan meninggalkan atau menjauhi nilai-nilai yang buruk. Ketiga, kepala keluarga harus mengajari dan mendidik keluarganya untuk mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik serta meninggalkan nilai-nilai yang buruk. Intinya, kepala keluarga itu harus bertanggung jawab atas akhlak anggota keluarganya, di mana kepatuhan anak tidak mesti sama dengan kepatuhan orang tuanya. Keempat, kita sebagai pendidik harus bisa memberikan pemahaman tentang kerasnya azab atau siksa api neraka. Sikap kerasnya penjaga neraka diterapkan hukum yang secara konsekuen, supaya orang atau anak yang kita didik merasa takut, lalu terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk, serta selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Ayat selanjutnya yaitu Surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217. Nilai-nilai yang terkandung dari ayat ini ialah 1. Objek pendidikan yang paling penting adalah keluarga besar, di mana pendidikannya harus dilakukan yang paling awal adalah di dalam keluarga. 2. Usaha pendidikan itu harus dilakukan dengan segenap tenaga dan disertai dengan doa kepada Allah. Apabila upaya pendidikan kita berhasil dengan baik, itu adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita wajib untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila upaya pendidikan kita belum berhasil, maka perlu kita tingkatkan lagi usaha kita serta disertai dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dalam menyampaikan upaya pendidikan atau dakwah harus sabar dan tawakal. Bagi mereka yang belum mau menerima dakwah kita harus tetap berusaha terus-menerus mendekati mereka dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian. Yang terakhir adalah surat Nuh ayat 1-4. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam surat ini adalah 1. Masyarakat atau bangsa adalah objek pendidikan, di mana apabila bangsa atau masyarakat itu berakhlak mulia dan cerdas, maka bangsa itu akan menciptakan negara yang baik pula. Apabila semakin baik peradaban tersebut, maka semakin bahagia manusia itu dan akan dijauhkan pula dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Nabi Nuh adalah contoh guru yang tekun dan profesional. Kita sebagai pendidik harus bisa mencontoh dan meneladani sifat Nabi Nuh. Ketiga, kita sebagai pendidik harus mampu dan berusaha untuk membentuk karakter yang baik pada anak didik kita. Karena kelak anak-anak didik kita yang akan meneruskan perjuangan kita dan yang akan menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.